Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Salam damai sejahtera saudara-saudari pendengar podcast Emana. Puji syukur kepada Tuhan. Hari ini kita kembali lagi bisa membahas porsi ayat di dalam Alkitab, khususnya di dalam Ibrani pasal 13, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-25. Bersama dengan saya, Saudara Richard, dan juga Saudara Heri. Halo, Saudara Heri. Halo, selamat. Ya, terima kasih, Saudara Richard. Amin, puji Tuhan. Saudara-saudari, hari ini kita akan membahas sebuah topik dari perikop Ibrani 13 ayat 1-25, yaitu berjudul Bersandar pada Kesetiaan Allah. Amin. Topik ini didasari dari sebuah ayat di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara-saudari, orang yang tamak akan uang tidak akan dapat masuk ke dalam realitas hidup gereja. Setiap hamba uang adalah Yudas, seorang pengkhianat yang menjual Tuhan, kesaksian Tuhan, dan hidup gereja. Orang semacam itu mustahil dapat menempuh hidup gereja. Jika hati yang tamak itu tidak ditanggulangi, cepat atau lambat pasti akan menimbulkan masalah. Bagaimana pandangan Saudara Heri terhadap perkataan ini? Oke, terima kasih Saudara Richard. Ya, amin. Dari dua perikop ini, ya saya jadi ingat satu ayat, ya perkataan Rasul Paulus untuk Timotius, ya. Di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 10 mengatakan bahwa akar segala kejahatan ialah cinta akan uang. Ya, jadi memang perkara uang adalah memang sebagai orang Kristen perlu baik-baik kita tanggulangi. Ya, khususnya ketika di dalam hati kita timbul cinta akan uang, ya maka tentu kita akan menjadi hamba uang, ya. Yeah. Sama seperti Yudas, ya, karena ketamakan dalam hatinya, ya kan, dia tidak bisa melihat kemustikaan Tuhan sehingga dia menjual Tuhan, ya. Bahkan ketika dia menjual Tuhan, ya, dia menilai Tuhan hanya senilai seorang budak yang dijual di pasar. Ya, artinya, ya kan, ini adalah hal yang serius, ya. Uang, ya, perlu baik-baik kita tanggulangi, ya. Bagaimana ketamakan di dalam hati kita ini. Yeah. Dan memang, ya, tidak dipungkiri juga, ya, uang itu atau mamon, ya, sangat kuat kuasanya. Dan itu ketika Tuhan berbicara perkara melayani Allah atau melayani mamon, sebenarnya itu, ya, tanpa itu memberitahu pada kita, ya, seberapa berkuasanya mamon atau uang itu, ya, menarik kita. Karena itu kita perlu baik-baik, ya, menanggulangi hati kita yang tamak, ya, yang cinta akan uang. Amin. Amin. Ya, benar, ya, bahwa setiap hati kita yang apabila kita memiliki hati yang tamak, cinta akan uang, kita perlu baik-baik menanggulangi hal tersebut sehingga kita dapat masuk ke dalam realitas hidup gereja dan kita dapat berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudari, dalam ayat 5 ini juga menganjuri kita harus selalu puas dengan apa yang kita miliki saat ini. Sebab Tuhan pernah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kita harus merasa puas dengan apa yang kita miliki dan dalam keadaan apapun, karena kita menyadari kita memiliki Tuhan dan dapat bersandar kepadanya.
Kita harus selalu puas dengan keadaan kita, sehingga kita tidak akan ditipu dan dipalingkan dan hidup gereja oleh Mamon. Karena kita memiliki Tuhan sebagai penolong kita, kita seharusnya puas dan tenang agar kita dapat terpelihara sepenuhnya dalam kenikmatan hidup gereja. Anda tak perlu khawatir akan hidup Anda. Allah adalah Bapa kita. Ia mengetahui segala keperluan kita. Tuhan mengetahui kebutuhan kita. Kita boleh dengan tenang mempersembahkan segala sesuatu bagi Tuhan dan hidup gereja, tanpa khawatir akan hidup kita. Asalkan kita masuk dan berada dalam tirai dan keluar ke perkemahan, Tuhan pasti akan memperhatikan segala keperluan kita. Dialah penolong kita, dan Dia selamanya tidak pernah meninggalkan kita. Kewajiban kita hanya hidup di tempat Maha Kudus. Hayat kita berada di dalamnya. Hidup kita pun berada dalam tangan. Terpujilah Tuhan karena Dia begitu hidup dan real. Bagaimana pandangan saudara Heri? Iya. Oke, tadi ada penekanan satu kata yang ditekan terus ya, yaitu perkara puas ya. Amin. Merasa puas dan selalu puas. Artinya firman Tuhan menganjuri kita untuk belajar bagaimana mengucap syukur dalam segala keadaan. Ya, ketika kita belajar ya mengucap syukur apa yang kita miliki dan keadaan kita bagaimana, maka tentu kita bisa merasa dipuaskan. Ya, dan tentu kepuasan kita itu datang dari Tuhan kita. Nah, ketika melihat hal ini saya jadi ingat ya bagaimana Allah memang adalah Allah yang memelihara ya. Allah yang memperhatikan setiap keperluan anak-anaknya ya. Ini juga bisa kita lihat bagaimana ketika bangsa Israel ya, Allah pimpin mereka ya di padang gurun. Sangat menarik ya. Alkitab mencatat bahwa baju yang mereka kenakan, kasut yang mereka kenakan tidak rusak sama sekali. Artinya setiap umat Allah ya terpelihara. Allah bertanggung jawab ya atas ya setiap ya keperluan umatnya. Ya, kalau kita khawatir ya maka kita perlu belajar bagaimana menyerahkan ya segala kekhawatiran kita kepada Tuhan di dalam doa, sambil mengucap syukur. Ya, dan Tuhan juga mengatakan bahwa kita tidak perlu khawatir juga. Ya, karena sebelum kita mengucapkannya, ya Allah kita juga sudah tahu ya setiap keperluan kita. Karena itu ya kita perlu belajar ya bersandar, dan kita juga melihat bahwa Allah kita bukanlah Allah yang membiarkan kita dan meninggalkan kita, tapi Dia Allah yang memelihara kita. Ya, puji Tuhan. Ya, semoga firman ini memberkati kita, dan setiap kita ketika ada kekhawatiran, belajarlah datang ya kepada penolong kita. Ya, curahkanlah di dalam doa ya setiap keperluan kita sambil mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudari, semoga melalui firman hari ini kita dapat semakin tidak khawatir terhadap apapun juga, dan kita semakin percaya akan kekuatan pemeliharaan Allah dan bersandar pada kesetiaan Allah. Karena Allah kita adalah Allah yang setia, dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita dan tidak akan pernah membiarkan kita. Puji Tuhan. Baik, sebagai penutup dan kesimpulan, Saudara Heri dapat memimpin kita di dalam doa. Amin. Terima kasih padamu Tuhan, kami ucap syukur untuk firman-Mu. Sekali lagi memberkati kami, mengingatkan kami tidak perlu khawatir akan segala hal. Dan kami perlu menanggulangi ketamakan akan uang di dalam hati kami, sehingga kami tidak diperhamba. Kami mau belajar mengucap syukur dan merasa puas akan segala sesuatu yang kami miliki dan dalam keadaan kami sekarang ini. Bahwa kami melihat bahwa Dikau Allah yang tidak membiarkan kami dan tidak meninggalkan kami. Tuhan, terima kasih, dalam nama-Mu kami berdoa.
Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Heri atas sharingnya hari ini. Tuhan Yesus Ya, berkati. sama-sama. Amin. Tuhan Yesus berkati. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus memberkati.